Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kamal Ananda dengan nomor NIM A11 2020 12586. Di sini saya akan menunjukkan hasil jawaban, tidak menunjukkan, maaf, akan menjelaskan bagaimana cara penjawaban pada soal UTS nomor 5. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Dalam soal dapat kita baca, jika Sinta diculik, Rama akan marah. Jika Sinta diculik atau Rama marah, maka Rahwana akan merasa senang. Saat ini Rahwana tidak merasa senang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sinta tidak diculik. Nah, di sini kita disuruh mencarikan representasi premis-premis dan kesimpulan dalam logika proporsional. Jadi di sini kita mencari kesimpulannya. Lalu yang kedua, yang B, kita disuruh mengubah premis-premisnya ke dalam bentuk klausa untuk pembuktian resolusi, di mana nomor yang C adalah pembuktian prinsip resolusi untuk membuktikan kesimpulan ini itu valid atau tidak. Oke, langsung saja ke soalnya, ke jawabannya maksud saya. Sebelum itu saya akan screenshot terlebih dahulu soalnya. Oke, saya screenshot dulu. Nah, di sini kita bisa bahas soalnya. Di sini premis sudah saya tulis sama ya. Jika Sinta diculik, maka Rama akan marah. Di sini saya misalkan P adalah Sinta diculik dan Q adalah Rama marah. Ini saya buat mode kecil saja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini P adalah Sinta diculik dan Q adalah Rama marah. Maka ini sudah sama. Jika Sinta diculik, maka Rama marah. Lalu yang kedua, jika Sinta diculik atau Rama marah, maka Rahwana akan senang. Ini di sini premis yang kedua. Lalu yang ketiga, saat ini Rahwana tidak senang. Nah, ini saat ini Rahwana tidak senang. Lalu yang keempat, saya buat ini sebagai premis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sinta tidak diculik. Nah, di sini kita jawab yang nomor A terlebih dahulu. Yang nomor A bisa dilihat di sini. Bisa dilihat kalau nomor yang A itu tentukan representasi premis-premisnya. Nah, di sini sudah saya representasikan premisnya. Ini premis 1, premis 2, premis 3, dan premis 4. Lalu untuk mencari kesimpulannya, nah di sini untuk mencari kesimpulannya, di sini saya buat premis 5, di mana itu adalah modus ponens dari P1 dan P2, P1 dan P4, jadi P ke Q dan negasi P, kesimpulannya Q, jadi P ke Q dan negasi P, maka hasilnya adalah negasi Q. Lalu ini saya kotakin. Lalu untuk P6 berasal dari premis 2 dan premis 3 dengan modus tollens, di mana P, Q ke R dengan premis kedua R, hasilnya adalah negasi P VQ. Ini saya anggap ini sebagai satu huruf saja, misalnya ini A, jadi hasilnya ya A ke R, jadi hasilnya negasi A. Jadi ini adalah hasilnya negasi P VQ. Oke. Lalu lanjut untuk mencari kesimpulannya, itu dapat dicari dengan premis ketujuh, yaitu untuk menggabungkan dari dua premis 4 dan 5 menggunakan simplifikasi. Jadi negasi P dan Q, P atau Q dengan premis 2 negasi Q, maka memiliki hasil negasi P. Nah, di sini maka dapat saya simpulkan bahwa jawaban dari nomor A itu adalah ini, premis-premis ini, dan tambahan ini, negasi P ini. Kesimpulannya adalah negasi P. Nah, lalu kita beranjak ke nomor B, di mana kita mengubah ke premis tersebut dalam bentuk klausa. Kita menggunakan prinsip Indo
dimana implication out, im out, negation in, distribusi, dan yang ini saya sedikit lupa, ini pokoknya convert jadi bentuk seperti ini. Oke, lalu kita langsung saja ke step by stepnya. Untuk yang premis pertama, ini premis pertama, implication out. Jadi kita hilangkan implikasinya, menjadi kita ubah jadi negasi dan kita ubah jadi bentuk OR. Jadi seperti ini, dari P ke Q menjadi negasi P atau Q. Untuk negation out, negation in-nya tidak ada karena ini tidak ada dalam kurungnya. Untuk distribusi juga tidak ada, maka langsung kita ke step O, di mana bentuknya menjadi seperti ini. Oke, lanjut yang kedua, kita ubah dari bentuk implikasi menjadi bentuk sederhananya yang terdiri dari OR dan negasi. Jadi ini bentuk ini kita singkat menjadi negasi P, V, Q dan OR R. Nah, di sini setelah kita melakukan step ini terdapat negation in, di mana negasi ini kita masukkan ke dalam sini seperti ini. Nah, kita masukkan, hasilnya menjadi seperti ini. Negasi P masuk, ini masuk ke sini, lalu masuk ke sini, dan bentuk dari OR ini diubah menjadi dan. Oke, lanjut. Untuk yang distribusi, di sini ada dalam kurung dan di luar kurung ada OR, berarti bisa kita distribusi. Sama konsepnya seperti ini ya. Kita tulis saja di sini P dan Q, lalu OR R. Maka di sini menjadi seperti ini dan ini seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah ini. Ini adalah hasilnya. R OR negasi P dan R OR negasi Q. Nah, jadi di O-nya ini ada dua ya. Ada dua O ini. Anggap saja ini yang pertama dan ini yang kedua. Lalu untuk yang ketiga, premis 3, ini hanya satu digit saja, jadi kita langsung ke O. IND-nya tidak ada. Ini karena kehabisan waktu ya. I, N, D kita tidak ada. Tidak ada untuk penjelasannya. Oke. Karena itu tidak ada, maka tidak saya tulis karena kehabisan waktu saat mengerjakan ini. Lanjut ke nomor C. Nah, di sini saya sedikit bingung sebenarnya waktu mengerjakan, karena di sini kita sudah tahu dari pengerjaan nomor A itu terdapat negasi P sebagai kesimpulan, dan pada premis 3 kita pada premis 4 maaf, kita memiliki negasi P juga sebagai premis biasa. Nah, di sini karena saya tidak ingin berkontradiksi dengan soal A, maka dari itu saya tulis ulang premis 1 sampai premis 4. Ini premis 1 sampai premis 4 sampai premis 4 ditambah dengan negasi kesimpulan. Nah, negasi kesimpulan ini saya tuliskan dengan kesimpulan premis ke-7. Ini dari premis ke-7 yang saya cari menggunakan ini ya, inferensi maaf. Maka dari itu di sini terdapat 5 premis, yang sebenarnya 4 premis saja sudah cukup. Saya lakukan ini karena saya tidak ingin berkontradiksi dengan soalnya. Jadi seperti itu dalam pemikiran saya waktu mengerjakan. Di sini saya penjelasan lagi dari premis 7. Oke, langsung saja. Di sini sebenarnya saya ini melakukan kesalahan juga ini ya. Seharusnya dua-duanya saya tulis di sini. Ini yang saya tulis hanyalah R, negasi Q. Nah, negasi P-nya tidak saya tulis saat ini karena terburu-buru dan waktunya sudah mepet, jadi saya tidak tulis. Ini malah saya coret lagi. Lalu ini kita lanjutkan cara pengerjaannya. Pertama,
Saya tulis dulu premisnya di sini ya. Saya tulis P1 sama dengan, langsung saja ya, nggak usah pakai kurung-kurung, PQ P2 adalah RQ. Ini saya mereview jawaban saya dulu. Sebenarnya saya ada pembenaran yang akan saya tulis nanti, akan saya bahas nanti. Yang pertama saya akan membahas tentang jawaban saya terlebih dahulu. Oke, negasi P, dan ini negasi kesimpulan NK seperti ini P. Oke, pertama kita operasikan dulu ini ya, kita operasikan dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Ini kita operasikan, kita tulis saja premis 5. Nah di sini kita coret-coret saja ini P, kita coret Q dengan Q. Nah di sini tersisa negasi P, R. Oke, dapat dipahami. Lalu premis 5 ini kita operasikan dengan premis 3. Kita buat baru menjadi premis 6, di mana R kita coret dengan R yang menghasilkan negasi P. Kita tulis lagi negasi P. Lalu negasi P ini, premis 6 ini kita operasikan dengan premis 4. Hasilnya menjadi premis 7. Hasilnya menjadi negasi P, kalau dalam kurung seperti ini ya, negasi P dan negasi P. Maaf, negasi P dengan negasi P. Saya lupa nama ininya, nama asli dalam pengoperasiannya, maka saya akan buka terlebih dahulu ini. Saya sedikit lupa. Kita coba lihat dulu. Ini masih bentuk klausa, resolusi, ada simplifikasi ya. Sepertinya kalau tidak salah namanya itu simplifikasi. Dimana P, oke, yang pakai yang ini aja. Sebentar, nah di sini P dengan Q kita ambil P. Dan di sini juga, konjungsi, maaf. P dengan Q kita menjadikan P dan Q seperti itu. Maaf, konjungsi ternyata. Tadi mana screenshotnya? Nah ini P dengan P kan bentuknya jadi seperti ini ya. Ini kalau bentuknya jadi seperti ini, negasi P dan negasi P, maka hasilnya adalah negasi P. Lalu negasi P ini kita operasikan dengan negasi kesimpulan, maka gampang saja tinggal kita coret, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, berikut adalah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika saya tadi sempat membuka PPT karena saya lupa nama formalnya untuk operasinya itu apa. Nah, ini pokoknya namanya simplifikasi ya, kita tulis saja di sini. Namanya simplifikasi. Maaf, bukan simplifikasi, konjungsi. Ini konjungsi ya. Oke, ini adalah jawaban saya. Saya tahu walaupun ketemu itu tapi tidak sempurna. Maka dari itu saya ingin melakukan pembenaran. Seharusnya saya itu tulis dua-duanya ya. Dari premis kedua. Di premis kedua ini saya hanya menulis R negasi Q. Saya tidak menulis yang R negasi P-nya. Maka dari itu saya akan contohkan bagaimana jika jawabannya ini lengkap. Akan terlihat seperti ini. Lalu P2 terdapat R negasi P dan R negasi Q. Lalu untuk P3 terdapat negasi R. Untuk P4 negasi P. Oke, sekali lagi ya saya tekankan di sini. Untuk premis 4 saya masih menggunakan negasi P karena saya tidak ingin berkontradiksi dengan soal
di mana soal itu yang A diperintahkan untuk mencari premis kesimpulannya. Maka dari itu di sini kesimpulannya saya menemukan hasilnya P7, yaitu negasi P. Walaupun negasi P itu sama dengan premis 4, tapi saya tetap menggunakan premis 7 ini sebagai negasi kesimpulannya. Jadi premis 4 ini tetap saya tulis lagi, tetap saya gunakan untuk pengoperasiannya. Di sini negasi kesimpulan adalah P. Oke. Berikut adalah pengoperasiannya. Oke, kita cepat saja ya. P1 dengan P2 menghasilkan, ini kita coret. Hasilnya adalah negasi P. Oh, kita tulis dulu ya. Ini premis 5. Jadi negasi P, R, negasi P. Nah, di sini ini kan sama ya. Jadi kita tulis salah satu saja. Nah, di sini ini kita coret yang negasi P-nya. Nah, jadi sisa hanya negasi P dan R. Sisa ini, dan ini. Ini kan karena ini sama ya. Jadi kita tulis satu kali saja. Oke, lalu premis 5 ini kita operasikan dengan premis 3. Maka menghasilkan premis 6. Di mana kita coret lagi R, kita coretkan dengan kita ganti warna saja. Di mana R kita coret dengan R, maka menghasilkan premis negasi P. Nah, di sini negasi P kita operasikan dengan ini. Sama caranya tadi, konjungsi P7, konjungsi, maka tetap hasilnya negasi P. Lalu negasi P kita operasikan dengan negasi kesimpulan, di mana menghasilkan himpunan kosong. Jadi jawabannya sama, sama-sama valid, sama-sama ketemu. Sayangnya pada jawaban UTS milik saya itu tidak lengkap dalam penulisannya. Saya hanya menuliskan ini yang hanya saya tuliskan. Saya tidak menuliskan yang R, negasi P-nya. Di sini malah saya coret di sini ya. Tapi overall jawabannya sama. Jadi begitu cara pengerjaan saya, apa yang saya pikirkan saat mengerjakan. Ya, saya cuma berpikir gimana caranya cepat selesai dan tidak kehabisan waktu dalam penumbukan. Maka dari itu saya mengambil cara singkatnya ya, enggak saya tulis semuanya. Ini hanya saya tulis P1 dan P4, tidak saya tulis kalau P1 dan P4 itu menggunakan proses apa. Saya cuma coret-coret saja ini. Jadi begitu saja. Semoga lancar dalam review video saya. Terima kasih untuk sudah menonton. Semoga ini nanti untuk mereviewnya mudah untuk Pak Anggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.